Yo semuanya, halo apa kabar? Thank you buat kalian udah dengerin podcast ini dan semoga kalian baik-baik aja dan semua negatif dari corona. Right. Jadi hari ini gua pengen cerita-cerita aja ya sebenarnya. Gabut juga daripada gua ngelakuin hal yang aneh-aneh, mendingan gua cerita-cerita aja gini. Oh ya, gue cuma pengen bilang sorry gue pakai autotune karena biar beda aja dari cerita-cerita di YouTube yang lain. Karena gue bisa kayak ngomong nah gitu kan. Jadi gue kalau ngomong nih ada nadanya gitu, bisa naik lalu turun lalu sorry tadi jadi kasihkan nih. Oke. Gue mau ceritain. Jadi gua ini salah satu alumni dari sekolah menengah kejuruan di salah satu sekolah swasta yang lumayan agak ada nama lah di kota gua. Gua itu jurusan accounting, lulusan accounting. And then gue pengen cerita nih tentang guru gua nih, salah satu guru gua yang bisa dibilang kayak lumayan berkesan waktu dia ngajar gua. Meskipun setelah 1 tahun dia ngajar gua aja langsung pensiun, nggak tahu gara-gara apa. I don't know what's the problem. Oke, and then guru ini nih kayak punya julukan Dewi Rangkap, men. You know Dewi Rangkap, men. Dewi Rangkap, Rangkap aja udah dengar aja udah kayak, waduh, rangkap hukuman ini itu. Ya memang hukumannya rangkap, men. Nah, rangkapnya ya bukan main-main, materi pelajaran yang bisa dibilang lumayan banyak dan bisa terulang. And then one day orang yang pertama masuk buku rangkap ini gua lupa gitu siapa namanya kan. Tapi minggu berikutnya itu gua yang kena. Nah, gua kena itu gara-gara salah satu problem kayak gua minjam penghapus gitu sama teman gue. Terus teman gue kayak iseng aja lempar gitu ke gua tangkap. Terus dipanggil, kamu kamu ngapain lempar-lempar penghapus? Terus gue bilang, kan saya minjam penghapus bu. Alah, alasan. Dah, kamu sini masuk buku rangkap. Main gue kaget. Ah, beneran aja nih gak boleh lempar-lempar penghapus gini. Buat minjam doang mah langsung kena masalah, men. Tapi ya namanya murid, ya udah iyain aja, ya udah gue maju gitu. Gue tulis nama gue di buku rangkap dan bilang, kamu catat materi hari ini sebanyak 3 lembar, kumpul minggu depan di kertas folio. Oh ya udah, gue bilang ya. And then gue balik, next weeknya gue kumpul hukuman gue rangkap ini. Dan makin lambat laun gue makin sering masuk buku rangkap ini, men. Gak tahu kenapa nih, gue kayak setiap guru ini masuk nih kayak setan dalam diri gue nih kayak bergejolak, nah. Kayak lu harus ribut, lu nggak boleh diam, lu harus bikin onar gitu, kayak kayak gitu setan dalam diri gue. Dan alhasil gue sering banget masuk buku rangkap, men. And then gue pernah bikin rekor di kelas gue, 5 menit pelajaran dimulai gue langsung masuk buku rangkap. Itu gara-gara gue gue lupa lagi, nyet. eh Kalau nggak salah gue itu apa sih namanya, main flip battle, nyet. Flip battle. Nah, gue main flip battle di kelas. Pas itu lagi nggak ada materi, guru ini lagi cap kakak atau kartu kehadiran kan. Gue main flip battle, lempar sekali, dia suruh nengok. "Bet, siapa yang main tuh?" Gue langsung bilang lah, gue langsung sebut nama gue. Saya bu, saya minta maaf,
udah main dikasih bu, kamu maju sini. Gue langsung maju kan, mas buku rangkap bu, menurut kamu gimana? Oh iya iya iya, udah gue tulis nama gue di buku rangkap. And then sialnya materi hari itu tuh niat itu kayak 4 lembar, 4 lembar buku, dan gue di pas itu disuruh catat 10 kali men, 4 lembar men, materi banyak lagi. Itu kayak bener-bener wah gila sih ini, kayak aduh bisa tepar tangan gue nih. And then gue dengan berat hati harus mengerjakan hukuman itu sebanyak 4 lembar itu 10 kali. Bisa gila gue lama-lama. And then lambat laun makin banyak teman gue yang masuk buku rangkap. Nah, teman gue ini satu namanya nih, sebut saja si B. Nah, gue sama si B ini eh bisa dibilang kayak saing-saingan lah dalam jumlah rangkap di kelas. Karena gue sama dia tuh pembuat onar lah di kelas. And then one day teman gue nama satu lagi namanya si J. Nah, J sama gue sama B ini sering masuk buku rangkap. And then karena kita keseringan masuk buku rangkap dan kita banyak tugas buat kita kerja, jadi kita tuh nggak cuma buat kerja rangkap doang di rumah, kita pasti punya pekerjaan rumah yang lain kan. Nah, kita nih punya inisiatif, gimana kalau kita ngakalin ini guru men. Bisa pengen kelas 1 SMK udah mau ngakalin guru. Karena itu gak ya, sebenarnya biasa aja sih, cuma kayak lu baru masuknya ngapain ngakalin guru, pengen cari mati lu. And then kita punya inisiatif kayak bilang anggap kita nih sering kumpul, jadi dia tuh kayak udah nggak notice kalau kita kumpul. Nah, kita bilang aja kayak kita udah kumpul kemarin, padahal kita sebenarnya belum kumpul. Sebenarnya cuma wacana doang. Cuma one day gua itu lupa bawa rangkap gua. Jadi ya gua terpaksa ngejalanin rencana ini. Satu rencana paling gila sih. And then berhasil. Itu berhasil men. Gue kayak, waduh, wih, oke juga nih rencana nih kan. Pas pelajaran selesai, temen gua si J sama si B datang. Berhasil nggak? Gue bilang, wih berhasil dong men, gila lu. Siapa yang berani sama gua nih sekarang nih, gitu. Gue bilang anjing tengil banget gue pas ke 1 SMK nyet. And then next week temen-temen gua nggak notice kalau gua tuh nggak kumpul. Tapi gue tetap punya rencana, satu hari dalam seminggu gue pasti bakal kumpul at least satu, karena dalam seminggu itu kami punya kayak 2 kali pertemuan dalam seminggu, jadi at least gue satu hari kumpul, jadi gue bisa bilang alasan kemarin itu gue kumpul. Nah gitu. And then teman gue nambah satu itu namanya si E. Si E ini sebenarnya nakal men, cuman dia tuh kayak underground gitu, kayak bawah tanah. Nakal tuh nggak terlalu dipertunjukin, nggak kayak gue J sama si B itu kan gue langsung pertunjukin kok kita tuh nakal, 3 rangka ini nakal. Nambah G1 namanya si E. Ini anaknya bener-bener lebih gila men daripada kami men. Itu kayak bener-bener kayak pasukan berani mati tuh nggak lu, prajurit yang bener-bener berdedikasi dirinya buat buat ngejalanin rencana yang bener-bener gila yang nggak masuk akal. And then kami berempat ini sering masuk buku rangkap. Every week adalah 2-3 kali masuk buku rangkap. Itu loh dalam satu hari ya, dalam satu hari. Masih ada 1 atau 2 masalah kami kena. And then satu hari nih guru ini nih agak lumayan kesal sama kami gitu. Jadi dia sita kartu kehadiran kami yang udah gue bilang di awal tadi. Dia sita kartu kehadiran kami, 4-4-nya dipegang.
Dibilang dengan ngancam dia nggak bakal cap, karena kalau kita nggak cap, kalau kalau dia nggak cap, kita nggak bisa ikut namanya ujian. Karena nih kartu KD ini salah satu kayak apa ya, hmm, apa ya, syarat lah buat ikut ujian nanti. And then dia sita kakak kami, terus dia ancam tidak dicap, lalu dia dilempar ke sebelah sekolah gua. Nah, FYI sekolah sebelah gua itu kayak apa ya, kayak rumput-rumputan gitu kan, kayak tanah, kayak apa ya, kayak rumput-rumput berair gitulah. Jadi kalau itu masuk sana, ya udah habis lu beli barunya kakaknya. And then dia kayak main-mainnya gitu, kayak diterbangin tapi pakai tangan dia kayak dia ngomong gitu nih, dia ngomong gitu nih, gue kayak ini udah nggak make sense nih guru nih. And then dia taruh di jendelanya ini, kalau kena angin habis nih kakak kita nih. Tapi beruntungnya nih, itu benar-benar beruntung banget, angin berhembus masuk ke kelas, jadi kakak gua langsung jatuh ke lantai. Dan gua sama tiga orang teman gue ini langsung lari men di kelas tuh, kayak langsung lari buat ngambil kakak kami. Terus kami mohon sama dia, bu caplah bu caplah bu, kakak nih bu, janganlah kayak gitu bu, kan kita kawan. Kami bilang gitu kan, kita kawan bu, janganlah kayak gitu. terus terus dia pun kayak udah agak risih kan, ya udahlah, ya sini sini sini, ya udah dicap cap 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 cap. And then cap ini nih lumayan agak keramat ya. Jadi kita cerita capnya. Cap ini tuh agak lumayan keramat. Jadi selama dia ngajar nih, gak ada yang berani buat mainin cap dia. Nah, one day gua sama si B nih disuruh cap salah satu kayak materi gitu. Dia kan materi itu harus ada cap. Jadi misalnya kalau fotokopi di lupa bawa, kalau fotokopi itu ketahuan. Jadi cap itu beda. Jadi kami cap 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 materi pelajarannya. Dia pas itu dia bilang kami dia mau ke WC dulu. Ya udah, dia ke WC jalan kan. Terus kami bilang, cap cap seru nih mainin kan. Gue langsung sodorin tangan, cap dong tangan gue, cap dong. Dia langsung, teman gue si B langsung cap cap kan. Wih, anjay keren juga nih capnya. Terus teman gue si B bilang, mau dong gantian. Ya udah gue cap 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 tangan, sampai tangan kita itu benar-benar penuh dengan cap warna merah men. Terus pas dia balik kan, apa cap kering nih, dibilang gitu kan. Terus gue sama temen gue si B bilang, nggak tahu bu, tadi kami cap kayaknya masih ada deh. Terus dia bilang, udahlah isi ulang nih. Akhirnya dia isi ulang capnya, nggak ketahuan. Habis itu next week kami disuruh cap lagi, cap 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 cap. Dan ternyata pas kita mau cap tangan kita lupa guru ini ada di sebelah gua, bener-bener proses di sebelah gua nya. Pas gua cap tangan gua, cet, dia langsung notice, ngapain kau cap di tangan kau? Ini bu, biar estetik bu, biar keren bu. Gila kau ya, pantas lah cap ibu kau main habis, rupa kau mainkan ya. Enggak bu, enggak bu, bukan saya lagi. Tak kau jita kau nih, ibu mabuk. Ya udah, gua harus minta maaf kan. After that, kita naik kelas. Dan kayak, ya gue berharap dia masih ngajar gue sih sebenarnya. Tapi dia udah pensiun. Udah umurnya masih muda loh men. Kayak 30-an something lah. 32, 31 gitu. Tapi dia pensiun. Gak tahu gara-gara apa. Dan kita semua seangkatan jurusan akuntansi langsung kaget. Hah? Dia pensiun? Guru ini pensiun? Siapa yang bakal gantiin dia? Siapa yang bakal guru? Siapa yang bisa seasik dia? Kita langsung bingung, sedih.
Sorry guys, tadi kepotong. Jadi kita lanjut lagi. Sampai tadi kita bilang kita sedih, kita bener-bener galau men, kita bener kayak kehilangan seseorang yang bisa ngerubah mood kita dalam waktu satu hari. Dia balik lagi jadi happy. Terus pas dia nggak ada tuh kayak bener-bener kayak wah, ini udah nih suram nih, bakalan bakalan beda nih nggak ada dia lagi nih. Jadi ya gue berharap sama teman-teman gue kayak dia mungkin ini kayak jalan terbaik dia buat pensiun. Mungkin dia udah capek jadi guru. Jadi kayak berharap dia guru ini semoga baik-baik aja ya. Mungkin guru ini dengar gitu kan. Mungkin guru ini dengar ya. Semoga dia baik-baik aja. Semoga Tuhan berikan dia ya kesehatan. Semoga mungkin one day kita bisa ketemu lagi. Oke guys, dari jadi segitu dulu dari gue cerita-cerita hari ini. See you on next Auto Tune Story. Ya, Auto Tune Story. Jadi nama acara ini Auto Tune Story. Oke. Bye bye.